Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Idiljo di channel Idil Johari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas soal tentang persamaan trigonometrik. Langsung saja ke soalnya. Nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X kurang pi per 2 sama dengan 1 per akar 2, di mana negatif pi per 2 kurang dari X kurang dari pi per 2 adalah, ya soalnya saya tulis kembali, sin 2X kurang pi per 2 di mana sama dengan 1 per akar 2, negatif pi per 2 kurang dari X kurang dari saja ya, kurang pi per 2. Ya, maka kita akan membuat dia, kalau persamaan trigonometri harus menjadi sin sama dengan sin ya, jadi 2X kurang pi per 2 sama dengan sin. Nah, 1/2 akar 2 itu sama 1 per akar 2 itu sama dengan sin berapa? Sin 45. Sin 45 itu sama dengan pi per 4. 45 itu pi per 4. Maka kita akan mencari X1. Ya, maka 2X1 kurang pi per 2 sama dengan pi per 4. Dan rumusnya alfa tambah, alfanya kan pi per 4 tambah K kali 2pi. Oke. Selanjutnya kita sama-sama kali 4, jadinya 8X1 kurang 2pi sama dengan 2pi sama dengan pi ya, sama dengan pi, karena kan dikali 4 tambah K kali 8pi. Oke, sama-sama 8X1 pi tambah 2pi tambah K kali 8pi. Oke, X1 sama dengan pi tambah 2pi kan 3pi bagi 8, karena kan 8X1 bayar jadi X1 kita bagi 8, pi tambah K 8pi bagi 8 jadinya sisa pi. Oke, maka kita coba dari K sama dengan kita di bawah ini saja untuk hemat karena nanti ada X2 nya. K sama dengan 0 saja langsung, maka X1 nya itu sama dengan 3 per 8pi ya, karena kan 0, K nya 0 kali pi kan 0 ya. Ini saja untuk yang X1. Sekarang X2 berarti 2X2 kurang pi per 2, pi per 2 sama dengan pi kan 180 kurang pi per 4 tambah K kali 2pi. Oke, 2X2 sama dengan pi kurang pi per 4 tambah pi per 2 tambah K kali 2pi. Ini 2X2 sama dengan pi kurang, berarti jadikan 4pi kurang pi tambah 2pi per 4 tambah K kali 2pi. Jadi X2 sama dengan 4pi kurang pi 3pi, 3pi tambah 2pi 5pi, jadi 5 per 4, 4 kali 2 8pi tambah K kali 2pi kali pi, karena kan dibagi 2 maka bersisa pi, saja. Oke, maka dia sudah kita temukan X2, maka kita tinggal buat dia cari K. Kita ganti negatif 1, maka X2 nya sama dengan 5 per 8pi kurang
8/8pi. Kenapa 8/8pi? Karena kan negatif 1. Negatif 1 kita jadikan penyebut 8, jadinya negatif 8/8. Ini sama dengan berapa? Negatif 3/8pi. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari X1-nya itu adalah 3/8pi dan X2-nya negatif 3/8pi. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan negatif 3/8pi dan 3/8pi. Ya, inilah penyelesaiannya. Oke, itu saja pembahasan nomor satunya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X kurang cos X sama dengan 1 untuk X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan X-nya kurang dari atau sama dengan pi. Nah, saya tulis kembali soalnya. 2 cos kuadrat X sama dengan kurang cos X sama dengan 1. Maka ini kalau kita pindahkan sama-sama kedua ruas kurang 1, maka 2 cos kuadrat X kurang cos X kurang 1 sama dengan 0. Ini kita misalkan, misal cos X-nya itu sama dengan A, maka kita peroleh 2A kuadrat kurang A kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan 2A A saja, ini A saja, maka sudah 2, maka ini A sama dengan 0. Ini 1 kita kali 1 kali A 2A kali 1 2A, agar dia hasilnya ini kan negatif 1, negatif A, maka harus ininya positif. Jika ini positif maka di sininya positif, dan ininya negatif maka di sini negatif. Maka kita peroleh 2A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan negatif 1/2. Ya, itu kita bahas satu-satu dulu. 2A sama 1, terus A kurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan 1. Ya, kita bahas yang A sama dengan negatif 1/2. Saya kasih garis ini. A sama dengan negatif 1/2, A sama dengan negatif 1/2. Maka ini kan A-nya itu tadi cos, maka dia sama dengan cos X sama dengan negatif 1/2. Nah, yang cos X sama dengan 1/2 itu, maka kita peroleh bahwa cos X itu sama dengan negatif 1/2. Nah, negatif 1/2 itu kan nilai cos yang negatif itu berada pada kuadran kedua dan ketiga. Maka kalau kuadran, ya kita ambil dulu yang kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua cos negatif itu adalah, berarti kita cari cos positif dulu. Cos positif itu kan cos yang sama dengan 1/2 itu kan cos 60 kan, sama dengan 1/2. Maka cos negatifnya itu berarti 180 kurang 60 karena berada pada kuadran kedua. Maka cos 120 itu sama dengan negatif 1/2. Nah, ingat ini ya. Ini yang sudah dipelajari di kelas 10 tentang sudut berelasi. Maka dia cos X sama dengan cos 120. Oke, maka kita cari X1. X1 sama dengan alfa, berarti 120 tambah K kali 360.
ya batasnya itu 0 sampai pi, maka dia itu sampai 180. Kita ambil K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka X1 nya sama dengan berapa? Ya 120 ya. Terus K sama dengan 1-nya itu sudah melehi. Terus X2 nya itu sama dengan 100 negatif 120 tambah K kali 360 ya, maka yang memenuhi itu adalah X sama dengan 0 juga. K sama dengan 0, K sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 360 kurang 120 berapa? 200 berapa? 40. Betul, 240. Memenuhi apa enggak memenuhi 240? Tidak memenuhi. Nah, kenapa tidak memenuhi? Karena dia batasnya sampai pi. Ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ini dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Oke, yang ini memenuhi. Karena batasnya hanya sampai 180. K sama dengan negatif 1, kan dia nilainya negatif. K sama dengan apa lagi? K sama dengan 1. Ya, itu yang untuk 2A tambah 1. Sekarang kita berarti yang A sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 1. A sama dengan 1. Maka cos-nya itu sama dengan cos X-nya itu sama dengan berapa ya? Cos 1 cos 0 ya, cos 0. Cos 0. Maka dia X1 nya sama dengan 0 tambah K kali 360. Maka X1 dan X2 nya dia sama ya, karena negatif juga sama, maka hanya X ini juga sama dengan X2 ya. Kenapa sama dengan X2? Karena kan negatif 0 dengan 0 kan sama ya, sehingga kita perlu cari hanya ya cukup satu saja. K sama dengan 0, K sama dengan 0, X nya itu sama dengan 0, memenuhi. Oke, memenuhi. K sama dengan 1, X nya sama dengan 360, tidak memenuhi ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah kumpulan-kumpulan yang penyelesaian yang memenuhi. Mana saja? Ini 120 ya kan. Terus berapa lagi? 0 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dan 120. Oke, demikian penyelesaian untuk nomor 2 nya, dan pada video kali ini saya hanya membahas 2 nomor saja. Kita lanjut nanti mungkin pada video-video berikutnya tentang persamaan trigonometri ya. Untuk kalian ya silahkan mencari contoh-contoh soal yang lain, bisa ditanya nanti di video-video berikutnya, atau di video berikutnya saya jelaskan kembali. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.